Aku admit ya semuanya ya. Oke. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai Rp99.000 selama 1 bulan. Anda akan mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Paket silver dari Rp700.000 sekarang hanya Rp269.000 selama 3 bulan. Lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi nggak ketinggalan kelas lainnya. Gak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket gold dari Rp2 juta menjadi Rp980.000 selama 1 tahun. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra, bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda. Banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Bisa scan barcode sekarang juga. Hello Edu adalah platform digital. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Banyak pelatihan hukum dari pengajar profesional. Lebih hemat dengan berlangganan paket bronze, silver, hingga gold. Yuk belajar hukum dengan mudah hanya di Hello Edu. Hello Edu. Hello Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara hari ini, yaitu Sarjana Hukum Anti Pengangguran, Bedah Pasar Kerja Hukum Masa Kini, yang diselenggarakan oleh Hello dan BEM Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berkatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini, walaupun hanya bertemu via Zoom. Tetapi semoga tidak mengurangi semangat dan juga esensi acara siang hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Afifah, yang akan menjadi Master of Ceremony, yang akan memandu jalannya acara sebelum nantinya diserahkan kepada moderator. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai pada acara inti, untuk mengawali acara siang hari ini, marilah kita mendengarkan bersama sambutan dari Kak Muhammad Aufar Araha, selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Halo Kak Aufar. Halo, sebentar ya. Nah, ini lagi pakai helmet nih, bentar ya Kak. Oke Kak Aufar.
Oke, selagi menunggu Kak Alvar siap-siap, mungkin dari teman-teman di sini yang bisa on cam bareng nih supaya bisa melihat teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Oke, Kak Alvar, apakah sudah selesai? Oke, teman-teman, terkait dengan absensi nantinya akan di-share oleh teman-teman panitia di sini. Jadi, teman-teman bisa menunggu dulu ya sebelum nanti linknya akan di-share. Oke, sepertinya Kak Alvar sudah siap ya, Kak, untuk menyampaikan sambutan. Oke. Baik. Baik. Silakan untuk Kak Saya Alvar. mulai terus nih, Kak. Ya, silakan, Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Awal dari CEO Hello ID, yang saya hormati pemateri atau narasumber Mbak Brinanda Lidwina Kaliska SHLM dari Legal Counsel Traveloka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Hello ID dari Kak Hilda yang menghubungi saya untuk memberikan kata sambutan terkait kegiatan Hello ID, yaitu Hello Legal Career dengan tema Sarjana Hukum Anti Pengangguran Bedah Pasar Kerja Hukum Masa Kini. Dalam kesempatan kali ini saya sangat mengapresiasi kegiatan dari Hello ID yang mana pada webinar kali ini mengangkat tema yang sangat baik. Mungkin sebelum-sebelum ini jarang kita temui webinar-webinar yang memang melihat apa permasalahan dari mahasiswa Fakultas Hukum dan juga fresh graduate Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum lebih tepatnya. Jadi saya harap dengan adanya webinar ini lebih banyak manfaatnya, terutama kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang baru saja sarjana dan juga kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang masih menjadi mahasiswa dan masih belajar. Maka dari itu kita di sini semua saya pastikan di sini kan mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi kita dapat belajar bersama untuk menggali apa saja prospek-prospek mahasiswa hukum ke depan agar mengurangi tindak pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin saya ucapkan selamat dan semoga lancar terkait webinar ini, dan selamat kepada seluruh peserta untuk melaksanakan webinar Hello ID pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Alvar yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik teman-teman semuanya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwasanya acara pada siang hari ini diselenggarakan oleh Hello. Tapi teman-teman di sini udah tahu belum nih Hello itu apa? Maka izinkanlah Afifah untuk menjelaskan terkait dengan Hello. Hello merupakan startup digital di bidang hukum yang menyediakan banyak informasi dan pelatihan di bidang hukum. Di sini kita bisa mengikuti berbagai macam kelas hukum yang diisi oleh pemateri yang ahli di bidangnya, mulai dari akademisi hingga praktisi, yang bisa diakses melalui helloedu.id dan dapat diakses kapan aja dan di mana aja. Mahal nggak sih ikut pembelajaran kelas di Hello Edu ini? Pastinya enggak dong, karena di Hello ini menyediakan beberapa paket pembelajaran teman-teman, dari bronze, silver, hingga gold. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan keperluan teman-teman. Dan di Hello juga mengadakan pendidikan khusus profesi advokat yang berkolaborasi dengan Kongres Advokat Indonesia. Oke teman-teman semuanya, dan saat ini Hello sedang dan akan mengadakan event menarik yang rekan-rekan bisa ikuti nih. Yang pertama ada, boleh next operator? Nah, yang pertama ada pelatihan hukum bisnis basic yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 jam 9 sampai jam 16 WIB dengan biaya investasi hanya Rp25.000 teman-teman. Jadi seharga kopi susu yang teman-teman biasa minum di coffee shop, ini teman-teman udah bisa dapat pelatihan dari pagi sampai sore, dan teman-teman bisa dapat sertifikat, bisa mendapat relasi baru, dan juga bisa mendapatkan record selama pelatihan hukum bisnis ini berlangsung. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung aja scan
atau bisa langsung kunjungi link pendaftaran yang ada di layar. Oke, next. Oke, selanjutnya Hello juga sedang mengadakan mahasiswa berprestasi nasional Hello 2022, di mana pendaftarannya akan dibuka sampai 25 Februari 2022. Nah, teman-teman di sini yang sekiranya ingin nih berpartisipasi sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional, bisa langsung aja mendaftarkan diri di link yang sudah ada di layar, dan pastinya benefitnya banyak banget, selain membanggakan alma mater, dan juga teman-teman bisa mendapatkan total hadiah sebesar 10 juta rupiah. Menarik banget kan teman-teman? Jadi tanpa berpikir-pikir panjang lagi, teman-teman yang berminat langsung aja kunjungi link pendaftaran yang ada, dan bisa juga kunjungi Instagram Hello nih, yaitu Hello ID. Oke. Yap, terima kasih operator. Baiklah, rekan-rekan semuanya, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita menuju ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Brinanda Litwina selaku Legal Counsel di Traveloka, dan akan dipandu oleh moderator kita nih yang udah cantik senyum-senyum nih, Kak Lutfiana Rihadatul Aisy atau Kak Aisy. Halo Kak Aisy. Halo juga Kak Viva. Oke, udah siap ya Kak? Siap dong. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak Aisy. Oke, terima kasih kepada Master of Ceremony, Kak Viva, atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan selamat datang pula kepada Ibu Brinanda Litwina Kaliska SHLM, yang mana beliau akan menjadi pembicara pada webinar Hello Legal Karir 3 di siang hari ini. Namun alangkah lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun sudah diperkenalkan oleh MC tadi, biar terasa lebih akrab. Nah, perkenalkan saya Lutfiana Rihadatul Aisy atau yang biasa dipanggil Aisy, yang mana pada siang hari ini akan memandu kita semua dalam berjalannya acara pada siang hari ini. Yang mana pada webinar Hello Legal Karir 3 kali ini mengusung tema Sarjana Hukum Anti Pengangguran, Bedah Pasar Kerja Hukum di Masa Kini. Di mana di sini oleh pembicara akan diberikan wawasan baru untuk kita semua untuk lebih mengenal bagaimana sih pasar kerja hukum di masa kini, yang bisa dibilang kita berada di masa disrupsi dengan segala perubahan yang pesat. Maka sebagai calon mahasiswa calon sarjana hukum ataupun rekan-rekan yang sudah menjadi sarjana hukum itu bisa mendapatkan insight-insight baru untuk kedepannya nanti. Nah, di sesi utama kita pada siang hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber dan juga sesi tanya-jawab. Tanpa berlama-lama lagi, dan nampaknya rekan-rekan sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Brinanda, yang mana beliau bekerja sebagai legal counsel di Traveloka. Mungkin bisa aku sapa-sapa dulu. Halo Ibu Brinanda. Halo, selamat siang Mbak Afifah dan juga teman-teman semuanya. Halo juga untuk para anggota dari Hello Indonesia. Salam kenal, saya Brinanda Litwina. Oke, Ibu gimana kabarnya Ibu? Sehat? Ya, sehat Mbak. Alhamdulillah, semoga Mbak Lutfiana dan teman-teman di Hello semuanya sehat ya. Oke, karena sepertinya dari kita pun udah nggak sabar banget nih buat dengerin materi dari Ibu Brinanda, maka memasuki sesi pemaparan materi kepada Ibu Brinanda, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Mbak Lutfi selaku moderator dan teman-teman sekalian. Mungkin pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang besar kepada Ketua BMFH USK dan juga kepada Pak Awaludin Marwan dan juga tim dari Hello Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Mungkin teman-teman sekalian di sini tidak perlu canggung ya, saya akan coba membuat sesi ini tidak begitu formal, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free untuk post di kolom chat di bawah atau bisa langsung menyampaikannya ke saya atau moderator. Oke, baiklah tanpa berlama-lama, di sini izinkan saya untuk memulai presentasi sedikit mengenai pengalaman dan sharing ya teman-teman. Oke, next.
Baiklah, untuk agenda pemaparannya hari ini, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan sedikit biodata singkat, sedikit perkenalan mengenai Traveloka, yaitu perusahaan di mana saya bekerja, dan selanjutnya kita akan sedikit bincang-bincang tentang pendalaman tema, yaitu apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ya terhadap PSE di masa pandemi. Karena mungkin seperti yang teman-teman lihat, sekarang banyak sekali isu-isu atau pergesekan ya karena teknologi sudah mulai masuk dan sangat berkembang ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah sharing bagaimana sih prospek bekerja di industri perusahaan teknologi untuk teman-teman sarjana hukum. Ya, next. Baiklah, ini sedikit biodata singkat saya ya, teman-teman. Saya sekarang saat ini bekerja sebagai legal counsel di Traveloka. Dan kurang lebih saya bekerja hampir 2 tahun ya pas banget di bulan ini nih Februari saya merayakan 2-year anniversary dengan Traveloka. Sebelumnya saya bekerja sebagai corporate lawyer di law firm yang namanya Makarim dan Taira S. Mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau misalnya ada yang tahu Makarim. Dan di Makarim saya cukup lama, kurang lebih hampir 6 tahun. Dan sebelumnya juga saya sempat bekerja sebagai secondee, ini ketika saya ada di Makarim sebenarnya, saya sempat di secondment di salah satu perusahaan asuransi. Untuk pendidikan bisa dilihat di sini SMA, S1, dan juga pendidikan terakhir saya adalah Master S2 dari University Leiden, dan jurusannya yang saya ambil adalah Law and Digital Technology. Sorry ya, ini ada typo sedikit, pengulangan. Mungkin teman-teman yang ingin tanya, misalnya nanti bagaimana prospek belajarnya di Leiden juga feel free kalau ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya gitu ya, bagaimana cara mendapatkan mungkin funding atau untuk mendapatkan letter of approval dari universitas ini bagaimana. Oke, next. Ini juga masih biodata singkat. Saya masih aktif sebagai anggota dari beberapa asosiasi di sini. Dan sebelumnya waktu masih kuliah ya, kurang lebih saya pernah mengikuti JASOF Competition 2 kali dan juga debat internasional. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin teman-teman sering tanyakan ya, terutama untuk teman-teman yang ada di semester akhir. Di sini mungkin teman-teman kebanyakan kalau boleh tahu semester berapa ya? Atau mungkin sudah ada yang lulus, sedang mencari pekerjaan, melihat-lihat opportunity baru? Kebanyakan bagaimana Mbak moderator? Banyakan yang ini ya, semester akhir ya? I see, oke, thank you. Fariza, Alvan, oh ya masih banyak yang semester akhir ya kalau saya lihat ya. Jadi ini mungkin pertanyaan yang relevan banget nih buat teman-teman. Kira-kira setelah saya lulus, kalau saya pegang ijazah SH, ini saya bisa mendapatkan pekerjaan apa aja ya? Oke, mungkin next, slide berikutnya. Nah, pertanyaan ini juga dulu saya tanyakan sih waktu saya lulus di tahun 2013. Udah lama banget ya, hampir 1 dekade yang lalu nih lulus. Kurang lebih pertanyaan itu memang banyak menghantui kita ya, apalagi kalau kita lihat, aduh teman-teman kok ada yang udah baru semester akhir, tapi ternyata dia udah bisa dapat internship nih di perusahaan atau di law firm. Lalu misalnya kita kenalan sama orang lain, teman lain, oh ternyata dia udah dapat offer letter nih dari company lain, misalnya baru banget lulus. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu khawatir sih, karena saya yakin ya, rezeki dan jalan orang kan juga beda-beda. Tapi kalau misalnya ditanya untuk anak-anak hukum, opsi kerjanya apa sih? So far bisa saya katakan lumayan banyak. Jadi teman-teman yang fresh graduate atau yang semester 6 di sini ya, jangan takut sulit mencari lapangan pekerjaan. Kalau zaman dulu memang setidaknya waktu saya lulus ya di 2013, memang masih banyak konsep kalau jadi sarjana hukum kayaknya harus jadi lawyer deh. Dan lawyer juga waktu itu kita taunya cuma 2 ya. Taunya apakah saya jadi corporate lawyer yang ngurusin perusahaan gitu, atau haruskah saya jadi lawyer litigasi yang akan bersidang gitu ke pengadilan. Nah, ternyata setelah kita coba, setidaknya ya setelah saya coba jalani,
selama beberapa tahun terakhir ini berkarir, oh di luar sana banyak sekali possibility kita menjadi menjadi misalnya compliance officer, itu bisa banyak banget anak hukum. Atau kita jadi misalnya kita jadi public policy advisor atau public policy staff gitu di perusahaan juga bisa. Ada juga misalnya teman-teman yang masuk ke BUMN atau jadi tenaga pengajar ya, misalnya jadi dosen, itu juga bisa. Nah, maaf ya sebentar, ini kayaknya ada gangguan sinyal, saya naik sebentar ya. Ya, sekarang sudah cukup terdengar ya, Mbak moderator dan teman-teman? Sudah, Kak, sudah lancar. Oke, thank you. Oke, melanjutkan pembicaraan yang tadi ya, kira-kira opsinya bisa apa aja sih kalau lulus gitu ya dari sarjana hukum. Nah, di sini menurut saya yang harus kita persiapkan pertama, teman-teman lihat dulu nih kemungkinannya, possibility-nya, apakah saya punya jejaring alumni. Kalau dulu di kampus saya punya jejaring alumni Fakultas Hukum gitu ya. Nah, kita biasanya tanya-tanya alumni, abang kakak kerja di mana? Atau bisa juga seperti ini, Halo udah bagus banget menurut saya membuat sesi ini. Jadi teman-teman juga bisa tanya ke saya atau moderator yang lain, bekerja di mana? Oh ternyata bisa di perusahaan teknologi ya, atau kita bilangnya di tech company. Nah kalau di tech company, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya kita bisa jadi legal, bisa juga anak hukum itu jadi compliance officer, karena compliance itu biasanya melihat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan juga internal control di perusahaan itu sendiri. Nah, kalau untuk saya saat ini memang posisi saya adalah semacam double role gitu ya. Saya adalah legal counsel tapi juga compliance officer. Nah, selain itu anak legal juga ada di Traveloka itu bisa jadi public policy. Jadi dia masuknya kayak divisi Government Relations and Public Policy. Dia pekerjaannya bisa mengadvokasi perusahaan kalau ada peraturan baru yang belum issued atau misalnya peraturannya lagi dibahas gitu di DPR. Nah, pastinya kan perusahaan kayak Traveloka butuh perwakilan gitu ya untuk bisa menyampaikan aspirasi perusahaan ke regulator. Nah, itu biasanya kita punya Public Policy Officer. Oke, nah di slide ini kurang lebih saya memaparkan beberapa hal-hal yang bisa teman-teman persiapkan sebelum teman-teman memutuskan, saya mau coba kerja deh di perusahaan teknologi, kan sekarang tech company, startup itu kan banyak sekali ya. Nah ini beberapa hal yang bisa teman-teman siapkan. Yang pertama pastinya mengenali produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Ini kita sebut merek aja ya, misalnya saya mau kerja di Traveloka nih, udah pasti teman-teman harus jadi pengguna Traveloka dong ya, karena nanti kan susah ya kalau teman-teman kerja di Traveloka tapi kok nggak pernah pakai aplikasinya gitu, padahal sehari-hari pekerjaan kita tujuan utamanya adalah mengembangkan si aplikasi ini gitu loh, atau website ini, atau teman-teman mau kerja di Google gitu, atau kerja di Facebook. Nah tentunya teman-teman kan harus jadi pengguna ya, atau jadi usernya lah at least. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya Facebook tuh ngapain sih, Traveloka ngapain sih, ngerti. Dan juga nanti dalam memberikan advice tentang produk apa yang harus kita, kayak anak legal gini ya, misalnya kita baca peraturan, terus nanti kan kita akan memberikan advice ya ke manajemen, ke direktur. Ini loh yang harus dilakukan, impact peraturan ini terhadap Traveloka. Berarti kan kita harus ngerti bisnisnya seperti apa. Nah, selain itu juga tentunya harus kita juga harus mawas update ya, kita mengetahui perkembangan teknologi. Misalnya sekarang nih yang lagi rame banget diomongin, ada yang namanya artificial intelligence, AI. Lalu ada di sini IoT, ini IoT, ini dibacanya Internet of Things, yaitu hal-hal yang biasanya teman-teman lihat kayaknya nih kayak mesin-mesin biasa gitu. Ternyata ketika di-connect sama internet, dia bisa berguna sekali. Contohnya kalau teman-teman suka lihat ya, kalau ada yang suka nonton Netflix, drama Korea, atau misalnya suka nonton drama-drama di luar, itu pinter banget ada self-driving car, kayak Tesla. Itu kan sebenarnya bentuk Internet of Things. Mobil
dikasih sistem atau dikasih internet, dia bisa jadi berpikir sendiri, dia bisa nyetir sendiri. Itu Internet of Things. Lalu kulkas, kalau teman-teman lihat ada kulkas yang bagus tuh Samsung ya. Kulkas Samsung tuh ada yang udah pakai WiFi gitu. Dia bisa nentuin sendiri kapan misalnya makanan di dalam kulkas itu kayaknya akan basi gitu. Dia akan ngasih tahu gitu ya. Nah, itu Internet of Things. Dan juga update misalnya sosial media tuh penggunaannya bagaimana, yang rame sekarang tuh misalnya kita lagi ngebahas banyak banget yang suka viral di TikTok, atau NFT itu apa sih NFT? Ada yang suka ngomong OpenSea. Nah, setidaknya kita adalah update berita-berita itu. Karena ketika kita bekerja di startup atau tech company, istilah-istilah ini tuh akan sering banget kita dengar gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengikuti career day. Nah, ini seperti yang sedang dilakukan teman-teman sekarang ya. Bagus banget. Jadi kan teman-teman bisa sharing juga ya gimana sih orang-orang yang kerja di tech company gitu. Nah, yang berikutnya ini mungkin di Fakultas Hukum teman-teman udah ada ya mungkin mata kuliah yang relevan dengan bidang teknologi. Misalnya ada yang ngambil hukum transaksi elektronik nggak, atau mungkin namanya hukum digital, itu udah ada nggak sih sekarang? Mungkin kalau ada, teman-teman bisa ambil mata kuliah itu. Nah, karena ini juga menurut aku penting banget untuk dipelajari, jadi ketika kita masuk bekerja, ilmu itu benar-benar kita aplikasikan, jadi bukan cuma teori aja yang kita baca di kampus gitu. Selain itu juga kalau ada kegiatan ekstrakurikuler, itu sangat bagus ya, misalnya lomba menulis karangan ilmiah, debat. Nah, ini sangat penting kenapa? Karena ketika kita bekerja di tech company pun, ternyata kan yang bekerja sama kita itu bukan cuma orang sarjana hukum ya, dari berbagai latar belakang gitu. Kadang yang menjadi tantangan terbesar kalau saya lihat dari anak-anak legal, bagaimana menyampaikan suatu opini hukum, advice hukum kepada orang-orang non-hukum gitu. Jadi di situ kita butuh skill yang namanya berbicara secara efektif. Bagaimana sih kita menyampaikan ide-ide hukum, kita biasanya menghindari sih menggunakan jargon atau istilah hukum yang orang-orang tuh nggak terlalu banyak paham, gitu. Karena kita bekerja dengan berbagai latar belakang ya, orang-orang ada yang dari engineering, IT, desain, ada yang dari finance, segala macam. Oke, yang terakhir adalah coba mengikuti internship dari perusahaan teknologi. Nah, ini saya sekalian memberikan info bahwa sekarang Traveloka sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kemendikbud ya, dan kita join program yang namanya Kampus Merdeka. Di sini Traveloka bersama dengan Kemendikbud, kita mencoba mencari intern-intern yang memang berbakat dan tertarik kerja di tech company. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut ya, siapa tahu ada bukaan lagi nih Kampus Merdeka. Oke, next. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh in-house legal? Jadi in-house legal ini adalah istilah untuk orang-orang legal yang bekerja di perusahaan. Jadi kita kan biasa membedakan ya, kalau misalnya dia yang bilang, oh kamu kan lawyer. Nah, lawyer tuh yang kayak tadi saya bilang, dibedain lagi, ada corporate lawyer, ada litigations lawyer. Nah, sekarang ada juga in-house lawyer, in-house legal nih, kayak saya yang bekerja di company. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan skill-skillnya in-house legal? Yang pasti pertama, teman-teman kalau mau jadi in-house legal, bekerja di perusahaan teknologi, di tech company, yang pertama, harus mengidentifikasi dulu resiko yang ada di perusahaan. Nah, resiko ini pastinya teman-teman tidak akan bisa mengidentifikasi kalau teman-teman tidak mengerti bisnisnya. Makanya tadi yang saya bilang penting untuk teman-teman kalau mau kerja di tech company, setidaknya gunakanlah produknya. Jadi teman-teman tahu nih, kayaknya kalau produknya ini misalnya jual tiket online, jual hotel online. Dari belakangnya kan teman-teman jadi paham nih apa yang terjadi di belakang gitu ya, di back end-nya. Nanti dari situ teman-teman jadi punya dua sisi. Oh, jadi saya tahu nih resiko saya sebagai pengguna dan resiko saya sebagai developer dari apps itu. Nah, setelah teman-teman memahami resiko legalnya, nanti kita akan butuh juga skill untuk memahami perkembangan hukumnya. Kayak sekarang yang sudah pasti relevan untuk tech company, ya aturan tentang PSE privat misalnya, atau aturan-aturan Kominfo tentang perlindungan data. Lalu juga sekarang yang mungkin sangat relevan untuk e-commerce atau tech company kayak Traveloka yang sangat relevan itu misalnya pajak digital.
Nah, setelah teman-teman tahu kan, oh iya nih resiko legal ini, teman-teman juga jadi bisa memilah-milah nih aturan hukum mana sih yang relevan. Nah, contoh paling gampang aja deh, misalnya peraturan banyak banget nih dari hukum online. Satu hari aja update peraturan bisa 20-30. Tapi kan nggak semuanya relevan sama perusahaan gitu. Jadi teman-teman udah bisa milih-milih mana nih yang saya update ke manajemen, mana yang nggak perlu. Setelah itu, teman-teman harus identifikasi stakeholders. Stakeholders ini adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Misalnya kayak di Traveloka, kita punya tim tax, tim pajak, tim finance. Kalau misalnya ada peraturan baru nih tentang stamp duty elektronik atau pajak elektronik gitu, teman-teman kan tahu kan, oke berarti saya kalau bikin summary peraturan, saya nanti share-nya ke siapa ya? Nah, itu teman-teman mengidentifikasi stakeholders. Jadi nanti teman-teman bilang, oke, kalau udah saya akan share misalnya ke manajemen itu direktur, komisaris, terus saya share juga deh ke tim tax, ke tim finance. Karena ini aturannya relevan buat mereka. Tapi teman-teman nggak perlu share ke desain gitu, IT, ngapain? Itu kan nggak relevan, nah kayak gitu. Selain itu, kita juga bisa memberikan masukan legal review, update gitu ke stakeholder-stakeholder tadi dengan cepat dan cermat. Nah, ini yang selalu saya tekankan ke tim saya, misalnya tim legal, dalam memberikan peraturan, pertama kita lihat, oke, misalnya ada update peraturan baru nih, ada perubahan, ada mungkin peraturan baru keluar, ada yang diamandemen, ada yang dicabut. Kayak misalnya yang kemarin tuh, yang tahun lalu ya heboh banget omnibus. Omnibus itu kan segepok banget ya, kayak 300 halaman, 400 halaman. Apakah teman-teman harus nge-summary semuanya gitu? Jadi kayak 100 halaman terus kasih ke manajemen gitu kan? Nggak mungkin. Nah, di sini teman-teman juga harus memahami bahwa manajemen itu kan orang-orang yang sibuk ya. Maksudnya kayak direktur gitu. Masa sih teman-teman mengharapkan mereka baca nih ringkasan hukum saya, legal review saya nih atas peraturan omnibus 100 halaman gitu kan nggak mungkin. Jadi di sini dibutuhkan skill yang selalu saya bilang legal drafting juga sih, bagaimana draftingnya itu tuh ringkas, tepat, dan sesuai dengan stakeholder. Misalnya di Omnibus Law, oh ada bagian untuk tenaga kerja, employment. Ya udah bagian itu diringkas aja, kasih ke bagian HR, kasih ke bagian office manager misalnya. Jadi nggak perlu panjang-panjang gitu, jadi harus benar-benar tahu isinya yang tepat, kontennya, dan siapa penerimanya. Nah, yang berikutnya adalah solusi dan aturannya itu kan cepat banget ya berubah kalau teman-teman lihat aturan di Indonesia nih. Contoh paling gampang deh, aturan PPKM tuh berubah terus, ya nggak sih? Peraturan travel requirements tuh ganti-ganti, sebentar karantina 10 hari, sebentar 7 hari, besok bisa 5 hari. Nah, aturan yang sangat cepat ini harus direspon oleh in-house legal dengan memberikan advice yang tepat juga, tapi juga cepat gitu. Jadi ya itu tadi kita harus singkat, jelas, kasih ke manajemen dengan waktu yang singkat itu. Nah, selain itu juga bagus untuk teman-teman punya jaring alumni, jejaring alumni kalau ada, kolega, ikut asosiasi atau grup profesional. Nah, contohnya seperti yang sekarang teman-teman join, ini kan Halo ya. Halo ini adalah contoh organisasi yang bagus menurut saya, karena di sini Halo berusaha mengumpulkan bukan hanya peminat hukum teknologi ya, tapi juga profesional. Jadi di dalamnya kita saling bertukar ilmu, dapat update. Kalau misalnya bisa, teman-teman juga nanti ikut asosiasi, misalnya ada asosiasi e-commerce, ada asosiasi fintech, itu juga bisa diikutin. Jadi teman-teman bisa selalu update akan peraturan atau perkembangan di industri ini. Nah, semoga dengan 6 step ini, ujungnya teman-teman bisa menjadi legal counsel yang baik, yang bisa melindungi kepentingan perusahaan, tapi juga secara pribadi untuk karir juga teman-teman jadi legal counsel yang benar-benar update dan skill-nya mantep gitu. Oke, next. Ya, nah ini adalah beberapa tips dan triks untuk fresh graduate ya. Untuk teman-teman fresh graduate atau yang sebentar lagi akan lulus, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan menarik gitu ya untuk para headhunter atau recruiter di luar sana? Pastinya teman-teman perbaharui LinkedIn, karena LinkedIn, Jobstreet itu sekarang berguna banget. Apalagi kayak zaman sekarang udah lagi COVID, dan juga teknologi udah semakin berkembang, rasanya sih hampir jarang ya saya sendiri lihat aplikasi itu masuk lewat pos.
Itu hampir jarang sih, biasanya kayak di Traveloka aja kita aplikasi tuh lewat LinkedIn atau Jobstreet atau misalnya lewat website kita. Nah, CV teman-teman juga mungkin, karena masih fresh grad misalnya, nggak perlu yang panjang-panjang kayak sampai 4, 5 lembar gitu. Itu biasanya juga mungkin kayak recruiter udah agak susah juga mau baca, kayaknya agak jarang sih ada orang CV-nya panjang terus dibaca semua gitu. Coba usahakan, CV teman-teman itu 1 atau 2 lembar dengan isi yang menarik, padat, tapi juga fokus ke pencapaian teman-teman. Nah, seingat saya di LinkedIn atau di Google gitu banyak banget nih template-template CV yang bagus gitu, yang udah rapi dan udah concise, teman-teman tinggal ngedit-ngedit dikit aja. Selain, itu seperti yang tadi saya bilang, ikutlah jaringan alumni yang sesuai minat kalau ada. Mulai kontak-kontak alumni teman-temannya yang udah kira-kira bekerja di startup atau perusahaan teknologi gitu, tanyain, ada lowongan lagi nggak?" Gitu. Karena biasanya di perusahaan-perusahaan itu kita ada namanya program referral. Jadi referral itu misalnya teman-teman, kenal nih kayak sama saya gitu, "Oh, iya nih tahu nih ada Brinanda di Traveloka." Nah, kalau misalnya ada open recruitment untuk legal, sebenarnya saya itu bisa juga mereferensiin orang gitu. Jadi nanti ada link referralnya kalau misalnya saya kenal nih misalnya sama Lutfiana gitu. "Oh ya Lutfiana mau taruh CV, ya udah kasih lihat saya, nggak usah apply lewat website." Nanti ada link khusus yang begitu Lutfiana apply CV-nya, masukin CV-nya, ada note-nya nih, referred by Brinanda, kayak gitu. Dan itu biasanya yang didahulukan oleh recruiter. Karena dia lihat, oh setidaknya orang dalam udah tahu, jadi kan gampang ya nge-cross check-nya gitu. Selain itu, pertajamlah kemampuan menggunakan Microsoft Office. Di sini banyak banget, saya lihat fresh graduate sekarang udah jago-jago banget ya teknologi, maksudnya MS Office tuh udah pada bisa lah pakai yang kayak Word, Excel gitu-gitu, PowerPoint setidaknya udah tahu nih gimana pakainya. Nah, boleh juga di-upskill, coba lihat kalau yang pakai sistem kayak kolaborasi. Sekarang kan banyak ya yang kayak ada Google Classroom, atau misalnya pakai Zoom, kayak sekarang kan udah biasa juga kan. Nah, itu di kerjaan kepake banget. Atau kayak Google Docs, yuk kita kerjain bareng. Biasanya tuh sering banget anak legal kayak, ayo nge-review satu agreement, tapi ini butuh dicek juga sama tim pajak, dicek juga deh sama tim finance. Ya udah kita pakai Google Docs yang online aja, jadi semua orang bisa collaborate bareng. Nah, itu yang harus ditekankan juga agar mawas teknologi. Oke, next. Nah, selain itu saya ada sedikit beberapa tips juga nih lanjutan untuk menjadi in-house counsel di perusahaan teknologi. Di sini pastinya teman-teman harus beradaptasi dan inovasi ketika memberikan nasihat hukum ke manajemen dan internal perusahaan ya. Sangat diharapkan sih, manajemen itu benar-benar mengharapkan kita memberikan advice itu bukan cuma yang kayak, apa kata peraturan gitu, enggak. Misalnya dibilang, "Oh iya nih peraturan bilang harus pakai, e-stamp duty, e-materai." Tapi kita belum ada sistemnya, misalnya perusahaan bilang gitu. Nah, kita sebagai legal counsel nggak bisa berhenti di situ aja terus bilang, "Ya pokoknya harus, undang-undang bilang gitu, harus." Nggak bisa. Jadi in-house legal counsel tuh juga harus menemukan solusinya, dia harus adaptasi juga. Misalnya, oh kalau nggak bisa pakai perusahaan belum punya nih, dan kamu cari kira-kira, oh ya ini ada beberapa referensi, penyelenggara e-materai yang kita bisa pakai, pro dan kontranya apa, silakan nanti manajemen pilih, yang kayak gitu. Jadi nggak bisa benar-benar cuma baca peraturan, that's it, gitu. Nah, selain itu juga teman-teman misalnya kalau sangat tertarik dengan hukum digital, karena saya kan latar belakang sekolahnya terakhir itu juga dari hukum digital ya, law and technology. Karena saya sangat tertarik dengan hukum ini, maka saya mencoba, mengambil sekolah, fokusnya itu, dan juga, ada beberapa nih di sini 3 buku yang menurut saya ini bagus banget, karena ini adalah, 3 bahan bacaan wajib waktu saya sekolah kemarin di Leiden. Kalau teman-teman punya kesempatan atau ketemu, bukunya, mungkin ini e-book ya kalau dibeli. Kalau bisa dibeli e-book atau fisiknya, bisa dicari, bisa dibaca, karena ini bagus banget, ini yang jadi bahan bacaan dasar untuk lawyer-lawyer IT atau teknologi. Oh iya, sama sekarang itu udah banyak banget pembelajaran mandiri, misalnya lewat LinkedIn Learning, atau teman-teman juga mungkin bisa ikut course nih di Halo gitu, lihat update-update hukum teknologi. Oke, next.
Nah, ini sedikit sharing apa aja sih pekerjaannya in-house counsel, terutama pekerjaan saya ya sehari-hari. Biasanya saya ngedraft atau nge-review agreement-agreement ini, kayak non-disclosure agreement, lalu ada perjanjian kerjasama, cooperation agreement, atau service agreement. Service agreement tuh misalnya kayak perjanjian Traveloka pakai Google gitu. Kita kan pakai jasa Google juga dong, biar kita muncul nih di pencarian Google. Nah itu kita yang review. Lalu udah pasti kita melakukan analisa terhadap peraturan dan analisa resiko-resiko legalnya apa aja. Lalu juga sebagai in-house legal counsel, biasanya saya yang ngedraft atau nge-update privacy policy, TNC, atau misalnya teman-teman kalau buka Traveloka terus ada lihat sebelum check out gitu ada kayak pop-up keluar kayak satu part yang tulisannya dengan ini Anda setuju bla 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 bla. Itu biasa kata-katanya tuh kita yang nge-review atau kita yang ngedraft. Itu gunanya memastikan bahwa memang ketika user memberikan datanya atau memproses datanya sebelum dia melakukan booking, itu tuh udah benar konsennya dari kacamata hukum gitu. Nah, selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk membuat semacam project atau framework perlindungan data di perusahaan. Nah, ini akan menjadi tantangan sendiri untuk legal counsel ketika perusahaan itu bergerak di berbagai negara. Kayak Traveloka kan sekarang ada di 8 negara. Berarti secara tidak langsung kan kita harus tunduk pada hukum perlindungan data atau perlindungan data pribadi di berbagai negara. Apa yang boleh di Indonesia, misalnya penggunaan datanya kan belum tentu sama nih dengan yang di Singapura, di Malaysia gitu. Nah, di sini teman-teman tidak, kalau misalnya jadi legal counsel ya, tidak perlu sih sampai harus bisa baca hukum Singapura gitu, nggak perlu. Nanti kan ada legal counsel Singapura, nah teman-teman kerjasama nih sama legal Singapura, misalnya baca, oh kalau hukum Indonesia tuh gini loh, kita yang bikin summary-nya, yang hukum Singapura juga akan bikin legal counsel-nya, nanti kita satukan, bisa ketemu di tengah tuh di mana, kurang lebih kayak gitu. Oke, next. Ya, berikutnya, nah ini juga kalau teman-teman misalnya nanya nih ke saya, gimana sih jadi lawyer yang fokusnya tuh emang IT gitu atau digital. Digital law itu kan memang di Indonesia sesuatu yang sedang marak nih sekarang ya, sunrising industry lah kalau saya bilang. Gimana nih bisa menjadi lawyer yang handal, yang membedakan teman-teman atau yang membedakan kita dari lawyer-lawyer lain. Yang pertama bisa saya sarankan adalah kita harus sering berkolaborasi dengan ahli-ahli yang memang di bidangnya. Misalnya dengan ikut pembelajaran seperti ini atau teman-teman ikut asosiasi. Dan juga teman-teman memang harus tekun, sabar, dan memang ada dedikasi lah di bidang ini. Jadi kalau emang teman-teman sukanya hukum teknologi, ya semoga didedikasiin gitu bertahun-tahun, misalnya kerjanya ya ini, atau misalnya mempelajari hukum ini gitu nanti di S2, S3 misalnya ya kalau ada kesempatan dan rezekinya. Selain itu juga kita harus memecahkan masalah secara kreatif dan beradaptasi dengan perubahan. Ini selalu saya tekankan untuk orang-orang yang memang pingin gitu ya berkecimpung di dunia digital law. Karena ranah hukum digital itu tuh boleh dikatakan hukumnya tuh agak telat dibanding perkembangan digitalnya sendiri. Kalau saya lihat kayak di Indonesia dan banyak negara lain, kebanyakan itu peraturannya selalu ngikutin produknya. Jadi kayak peraturannya kejar-kejaran gitu. Selalu yang sudah terjadi adalah kayak di Indonesia misalnya, udah keburu ada dulu nih pinjaman online. Fintech itu udah ada sebenarnya sebelum aturannya keluar. Jadi memang ketika diatur, kalau teman-teman baca, terkesan kita kayak ngatur, ya gimana sih ngatur barang yang udah ada, ya tinggal dipagerin aja gitu loh. Tinggal bilang ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Sementara kalau teman-teman lihat misalnya di negara lain yang udah berpikir lebih sustain ya, kadang mereka itu belum ada teknologinya, misalnya mereka baru merasa kayaknya di kemudian hari ini akan ada deh yang kayak gini. Dia sudah coba membuat framework-nya, kayak coba kita atur deh, walaupun bahasanya agak general. Contohnya tuh yang kayak tadi saya bilang, Internet of Things. Sebelum ada mobil bisa nyetir sendiri, itu di Eropa mereka udah sempat coba bikin peraturannya tentang self-driving car. Lalu sebelum ada robot yang bisa ngelukis, itu kan jadi pertanyaan kan, kayak ada robot ngelukis, nanti hak ciptanya punya siapa? Hak cipta robot. Masa robot yang pegang hak cipta? Emangnya manusia? Atau misalnya,
Kayak tadi itu, robot ngelukis nih, pertanyaan itu tuh udah muncul bahkan sebelum ada teknologinya, kayak mereka tuh suka menganalisa konsep gitu kalau yang saya lihat. Tapi kalau di Indonesia, belum lah, kita belum sampai ke situ, peraturannya agak lebih reaktif. Nah, karena itu teman-teman kadang harus kreatif banget mencari solusi. Boleh dilihat tuh contohnya waktu tahun 2014, waktu, klasifikasi bidang usaha kita belum mengenal yang namanya ada pinjaman online, fintech, KBLI ya, kalau sekarang bilangnya ya, KBLI itu belum ada fintech. Dulu itu lawyer-lawyer kayak saya yang masih kerja awal-awal tuh berusaha gitu loh, gimana ya caranya supaya perusahaan yang menawarkan pinjaman secara online, bisa masuk aja dulu ke Indonesia, dengan keterbatasan peraturan itu. Jadi emang harus agak-agak berkreasi lah gitu dengan membaca peraturan. Oke, next. Oke. Nah, teman-teman ini udah di 41 menit ya kalau saya lihat ya, timernya dan, sudah di ujung, pemaparan saya. Oke, mungkin, teman-teman sebelum ada yang ngantuk, feel free kalau ada yang mau nanya ya, mungkin bisa moderator mungkin bisa bantu ya nanti ya, mungkin bisa raise hand atau bisa Bagaimana raise post hand di ini? chat. Mana caranya raise hand lagi? Ya, halo Mbak Asma, silakan Mbak kalau misalnya ada pertanyaan. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi peserta yang diadakan oleh Hello. Salam kenal, Bu apa ya saya panggil? Boleh dipanggil Bri aja, Bu. Oh, Bu Bri. Mbak Bri ya? Iya, boleh. Ya, perkenalkan saya Dr. Asma SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Saweri Gading, Makassar. Saya sangat antusias begitu di-share oleh Pak Ketua tentang yang mengadakan adalah konselor Traveloka ya. Maaf kalau saya salah. Ini materinya bagus sekali. Kemudian saya juga terima kasih kepada Hello. Ini memberikan materi yang memang sesuai dengan program sekarang yaitu MBKM. Ya, Merdeka Belajar. Ya memang harus aplikasinya itu dengan dunia usaha ya, dan dunia apalagi yang digital seperti Traveloka itu bagus sekali. Nah, saya salah satu juga pengajar hukum dagang yang memang e-commerce yang ada yang dikembangkan di mata kuliah tersebut karena sudah perdagangan sekarang, dunia usaha yang memang semua serba digital ya, istilahnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah ada mata kuliah juga kami cyber, seperti yang disinggung tadi oleh Mbak Bri. Mbak Bri mungkin maaf dari sarjana hukum ya? Iya, betul Bu, saya SH. Oh iya, ya. Disinggung tadi tentang kami juga ada mata kuliah cyber law. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang saya mau tanyakan ke Mbak Bri itu yang yang istilahnya yang dipakai di Traveloka. Apakah bisa misalnya mahasiswa kami itu magang? Karena ini ada program salah satu itu adalah magang di perusahaan-perusahaan. Kalau di pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain itu lembaga-lembaga hukum itu sudah banyak. Nah, yang menarik adalah dari e-commerce atau yang kayak Mbak Bri ini. Nah, apakah boleh gitu? Ini saya tidak melalui moderator ini, tidak melalui Bu Lutfiana. Karena saking semangatnya, langsung saya angkat tangan. Ya, jadi apakah boleh gitu nanti difasilitasi atau oleh Hello atau langsung ke Traveloka Makassar supaya mahasiswa kami itu ada penambahan ilmu karena memang disuruh
bukan disuruh, memang program dari kementerian, Kemendikbud, apalagi tadi Mbak Bri udah kerjasama dengan Kemendikbud untuk magang gitu mahasiswa kami. Ini saya sangat senang, apalagi kalau bisa dibuatkan dalam bentuk kerjasama gitu Mbak Bri. Ibu apa Mbak ya? Mbak aja Bu, boleh. Iya, masih muda banget kayaknya ya. Itu ya. Jadi sehingga mata kuliah kami itu ada yang bisa diprogramkan sama mahasiswa, kemudian mereka bawa keluar gitu ya, Mbak ya. Mungkin itu untuk sementara, nanti jawabannya kalau ada saya mau tambahkan lagi. Terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya, dan terima kasih kepada Mbak Bri Nandah atas waktunya. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Asma Unsa atas sambutannya dan juga kesempatannya Bu yang diberikan kepada saya untuk bisa memberikan materi ya ke teman-teman Fakultas Hukum hari ini. Oke, untuk menjawab pertanyaannya Ibu Asma, benar Bu, kita memang ada program internship seperti yang tadi sempat saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di website Traveloka itu ada link untuk program internship. Jadi memang Traveloka tidak ada kerjasama eksklusif gitu sih Bu dengan satu universitas atau dengan universitas gitu, kita tidak ada yang eksklusif. Tapi memang program internship Traveloka itu setahu saya selalu buka untuk berbagai jurusan. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya di website Traveloka, ini ada bagian internship sih. Saya sambil coba lihat ya. Nah ini mungkin nanti bisa dilihat kalau lagi ada lowongannya, pas ada program-program yang sesuai, monggo teman-teman bisa langsung apply secara online. Nah, ini saya share linknya. Ada juga kita join Kampus Merdeka, Bu, benar. Jadi Kampus Merdeka ini kan memang yang digalakkan lah ya oleh Kemendikbud. Nah, kita adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama di sini. Ini seingat saya udah rolling sih Bu, programnya udah mulai jalan ya dari awal tahun, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada batch-batch berikutnya, teman-teman silakan cek. Sudah saya post di kolom chat ya, link ke program Kampus Merdeka. Jadi harus daftar gitu ya? Betul Bu, jadi memang di websitenya Traveloka atau langsung ke apa gitu? Kalau untuk internship Traveloka, ini apply-nya di website yang magang Traveloka, gitu Mbak, yang magang? Iya betul, magang Bu, intern ya. Untuk pemagangan, ini bisa teman-teman daftar di linknya traveloka.com/internship yang saya post di chat barusan. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ikut program pemagangannya lewat Kemendikbud, jadi nanti Kemendikbud yang melakukan saringan, terus nanti dilihat, oh kalau Traveloka buka, dikasih juga ke Traveloka gitu. Nah, itu bisa juga apply lewat linknya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ini linknya udah saya kasih juga di chat. Oke, semoga menjawab pertanyaan Ibu ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Asma yang sudah menanyakan pertanyaannya. Mungkin selanjutnya di sini ada Muhammad Al-Farizi. Kak Muhammad Al-Farizi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya jika bisa langsung on cam dan on mic. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator ya telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya mohon maaf apabila mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi karena saya memang baru join ya. Mungkin ini sudah dijelasin sebelum, cuma saya masih mau tanya. Sebenarnya Kak, apabila kita menjadi seorang legal corporate di suatu perusahaan, itu sebenarnya itu ada jenjang karirnya nggak? Kan misalnya kalau di law firm itu ada kayak junior associate, senior associate, junior partner, senior partner gitu kan Kak. Nah sebenarnya kalau di legal corporate itu dia ada nggak sih Kak jenjang karirnya kayak yang di law firm tersebut? Dan kalau emang ada, biasanya perbedaan yang mereka lakukan itu apa aja Kak? Perbedaan job desk-nya itu gimana? Itu aja Kak. Oke, terima kasih Muhammad Al-Farizi. Ini moderator boleh langsung saya jawab, nggak apa-apa ya? Dipersilakan Kak, langsung aja. Oke, baik. Oke, untuk Muhammad Al-Farizi, makasih nih pertanyaannya. Pada dasarnya sih sama aja menurut saya ya, karena saya sudah pernah kerja di law firm, lalu juga di perusahaan. Pastinya di semua tempat kerja ada jenjang karir.
Contohnya kalau di law firm betul biasanya ada misalnya mulai dari yang paling entry level ya. Entry level tuh yang baru masuk gitu, yang baru lulus, itu bisa masuk lewat intern dulu, magang, lalu baru diangkat menjadi trainee associate atau trainee lawyer. Nanti setelah itu jenjang-jenjang berikutnya tuh biasanya tiap-tiap kantor hukum atau law firm tuh beda-beda gitu level-levelnya. Ada yang misalnya kayak Makarim tuh dia ngaturnya ada junior dulu, habis itu beberapa tahun, ini berbeda ya karena tergantung lagi-lagi ini menurut saya tergantung ya rezeki orang atau mungkin memang kemampuannya juga beda. Ada junior yang misalnya dia kerja 2 tahun, 3 tahun, baru kemudian dia angkat menjadi middle associate. Tapi kalau memang ada yang sangat gifted, pintar, 1 tahun junior associate, dia bisa langsung dipromote jadi mid associate, mid level. Lalu jenjang berikutnya ada senior, ada junior partner, senior partner, sampai terakhir managing partner. Managing partner tuh kayak direktur utamanya lah gitu kalau di perusahaan. Nah sebenarnya di perusahaan sama aja sih, Muhammad ya, tapi mungkin namanya aja yang beda. Kita nggak bilang itu lawyer, kita bilangnya legal counsel. Mungkin ada yang masuknya dari trainee, lalu nanti ada yang namanya junior legal, legal manager, senior legal manager, sampai VP legal, head legal, kayak gitu ada. Baik Kak, boleh ada satu pertanyaan lagi ya Kak? Oh iya, silakan. Oke, ini teman-teman mohon maaf. Kalau misalnya misalnya Kakak nih, jadi kan Kakak legal counsel Traveloka ya, terus misalnya suatu hari Traveloka itu dia punya sengketa gitu dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah itu nanti apakah Traveloka itu dia bakal menyewa hiring lawyer lagi dari law firm atau cukup dari legal counsel-nya aja Kak? Gimana Kak? Itu tergantung kebijakan dari perusahaan sih biasanya Muhammad, karena kan setiap kasus beda-beda ya. Kalau memang skalanya masih bisa ditangani internal, kita tangani internal, tapi kalau memang skalanya besar atau kayaknya nggak cukup nih dikerjakan oleh legalnya, kita tidak menutup kemungkinan kita hire law firm juga, gitu. Berarti nanti bakal kerja sama gitu ya Kak, kalau misalnya emang udah hire law firm? Iya, betul. Dan biasanya kan memang banyak perusahaan ya yang menggunakan jasa law firm. Bahkan saya dulu ketika bekerja jadi corporate lawyer kan juga gitu ya, klien-kliennya kita kan perusahaan. Biasanya yang meng-hire kita itu memang perusahaan-perusahaan yang merekanya pasti udah punya legal team juga di dalam, tapi dia hire kita tuh khusus untuk project apa gitu. Jadi bukan yang long term gitu. Oke, Semoga terima menjawab kasih Kak. pertanyaannya. Iya, terjawab Kak. Makasih Kak. Ya. Baik, terima kasih Muhammad Al-Farisi atas pertanyaannya dan Bu Plis dengan jawabannya. Mungkin selanjutnya di sini ada Kak Alvan Nugra. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tes. Ya, saya izin bertanya. Terima kasih kepada moderator dan Kak Brinanda. Untuk Kak Brinanda, sebenarnya apa hal terbesar atau hal yang sulit seperti problem sebagai seorang legal itu sih Kak, terutama bagi Kakak sebagai seorang legal, hal tersulit apa yang pernah Kakak hadapi sebagai seorang legal dan juga berbicara literatur, ada lagi nggak tidak Kak, selain ketiga literatur yang tadi Kakak sampaikan sebagai seorang lawyer IT atau legal IT, dari saya itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih, Alvan. Kalau berbicara tantangan atau apa hal yang susah gitu ya, saya rasa pasti semua orang punya challenge-nya masing-masing ya. Mungkin setiap lawyer atau setiap legal counsel pasti ada deh tantangan terbesar mereka gitu ya ketika berkarir. Tapi kalau menurut saya sih mungkin secara umum, secara garis besar, tantangan yang terbesar pasti dimulai dari orang-orang sekitar dulu nih. Biasanya orang-orang sekitar itu kalau yang nggak tahu pekerjaannya kita tuh apa gitu di in-house legal, kebanyakan mungkin yang ada yang berkomentar atau yang berpendapat kayak, legal kerjanya apa sih kalau di perusahaan? Kayaknya gampang deh, nggak sesusah di law firm gitu misalnya. Nah, karena saya udah pernah cobain dua-duanya, menurut saya ya nggak ada yang mudah gitu. Semuanya pasti ada tantangannya.
Kalau di law firm, tantangannya pasti mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya, aduh kerjanya tuh lama lah, long hour, jarang ada yang tidur gitu. Menurut saya sih enggak ya. Tapi memang kalau di law firm tuh kita ada target jam gitu. Misalnya satu hari itu teman-teman harus menghasilkan berapa billable hour. Jadi billable hour itu adalah kalau kita bekerja, kita tulis gitu misalnya untuk ngerjain project ini tuh berapa jam habis waktunya. Karena jam itulah yang nanti kita tagihkan ke klien. Karena kan kalau lawyer kalau bukan dengan berapa lama atau jamnya, kita mau diukur dengan apa lagi gitu, misalnya per project. Per project kan juga harus jelas kan, misalnya kamu ngerjain project merger dan akuisisi gitu. Masa sih nggak ada timeline-nya, kapan harus selesai merger, kan ada kan. Nah, nanti tuh kayak di breakdown lagi gitu, misalnya oke kalau mau hire law firm A gitu misalnya, kita butuh berapa lama, berapa puluh jam, berapa ratus jam, yang kira-kira berapa bulan, barulah nanti perusahaan mau bayar kamu. Nah, itu tantangannya. Jadi memang, mungkin kalau di law firm long hour, capek ngerjain project-nya banyak. Tapi kalau di perusahaan kan nggak kayak gitu. Kita kerja tuh nggak project per project gitu loh. Mindset-nya nggak bisa kayak, misalnya nih ada project mau launching, Traveloka bisa jual tiket gitu misalnya. Itu kan akan jalan seterusnya gitu loh. Kalaupun udah launching produknya, kan kamu akan terus maintain gitu. Jadi mindset-nya tuh nggak bisa yang kayak, begitu selesai satu kerjaan udah lupain gitu. Nah, kalau di perusahaan tuh challenge terbesarnya adalah kamu harus berpikir bagaimana menjadi legal counsel itu bisa advice-nya tuh bisa sustain gitu loh, nggak bisa yang kayak, ya saya kasih advice menurut saya bisa nih produknya jalan, nggak taunya 2 bulan kemudian peraturannya ngomong enggak gitu. Gimana? Atau misalnya dari segi bisnis ternyata nggak bisa. Nah, disitulah kenapa legal counsel itu harus berpikir agak lebih jauh ke depan, 2-3 langkah gitu ke depan. Kira-kira dari aspek hukumnya oke, bisnisnya oke nggak ya? Coba saya konsultasi nih sama tim bisnis manajemen, coba saya konsultasi sama yang bikin produknya. Ini jangka panjangnya ada nggak sih gitu? Itu sih. Sama tantangan berikutnya adalah kadang banyak orang yang tidak mengerti nature pekerjaan kita apa, agak di oversimplify. Misalnya dia kayak dengar, "Kamu kerja di Traveloka, oh pasti jual tiket ya? Agen ya, agen perjalanan ya?" Nggak gitu loh. Nah, kamu harus menjelaskan. Atau misalnya ada yang dengar, "Kamu kerja di mana? Legal Gojek." "Oh kamu yang Gojeknya driver-nya ya?" Gitu. "Bukan, saya bukan driver-nya." Gitu. Paling seperti itu sih. Semoga menjawab ya, Alvan. Thank you. Sama satu lagi tadi, Kak. Oh, buku ya? Oh, iya Sorry, terkait lupa. literatur kira-kira ada lagi nggak gitu, Kak? Ya. Iya, kalau literatur, yang tadi saya kasih mungkin, ada beberapa yang terjemahan Indonesianya mungkin belum ada ya, mungkin dia keluarnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di Indonesia itu saya rasa ada beberapa buku, hukum digital yang bagus dari Ibu Shinta Dewi. Beliau itu memang, dosen ya kalau nggak salah dosen di Fakultas Hukum Unpad, dan beliau juga salah satu yang menulis naskah akademik rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalau teman-teman bisa cari bukunya atau jurnalnya Ibu Shinta Dewi, bisa dicari. Satu lagi itu yang saya suka baca, tapi saya lupa sih judul bukunya apa ya, itu dari Bapak Dan Rifanto. Pak Dan Rifanto ini, adalah staf ahli Kominfo, dan beliau itu, juga salah satu yang ada di dalam Dewan Pertimbangan untuk RUU PDP ya. Jadi kalau teman-teman ketemu tulisan atau kajian dari, Bu Shinta Dewi, Pak Dan Rifanto, itu silakan dibaca karena bagus sih untuk perkembangan hukum IT. Thank you. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Alvan untuk pertanyaannya. Mungkin di sini terlihat sudah semakin banyak yang mau bertanya karena nggak sabar pengen ngulik-ngulik lagi nih dari Bu Bri, tapi mungkin di sini ada pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu ya sebelum ada Kak Jessica dan Kak Yeni. Bisa aku bacakan terlebih dahulu. Selamat siang Kak Bri dan terima kasih untuk materi yang sangat membuka wawasan. Saya ingin bertanya untuk mendapat pekerjaan dan atau internship di tech company, pengalaman apa yang paling dinilai oleh rekruter ya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja sama Bu Bri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Farizal Wusto. Yang paling dilihat pertama kali untuk fresh graduate, sudah pasti IPK. Jadi memang, teman-teman sangat disarankan untuk, memiliki IPK di atas 3,0 juga nggak apa-apa sih. Karena dari pengalaman,
dari saya lihat teman-teman ya, yang IPK-nya kurang dari 3 itu memang ada kesulitan ya untuk mendapatkan panggilan atau, istilahnya tuh di-shortlisted gitu CV-nya. Biasanya recruiter itu kalau untuk fresh graduate, dia selalu mengutamakan IPK-nya di atas 3, gitu. Selain itu, yang dilihat juga adalah, aktivitas selama kuliah. Apakah teman-teman ikut aktivitas, yang relevan gitu, misalnya dengan perusahaan tersebut, apakah teman-teman pernah jadi, misalnya ikut jadi member atau misalnya mungkin pengurus organisasi. Itu soalnya kelihatannya kalau dari recruiter, wah anak ini tuh nggak cuma belajar doang loh, tapi dia juga aktif, orangnya bisa bekerja sama dengan orang lain, biasanya dinilai kayak gitu sih. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ada juga misalnya ikut, lomba yang mepet-mepet nih sama tech company, misalnya, oh tech company, apa gitu pernah ngadain lomba karya ilmiah atau debat dan teman-teman pernah ikut, itu lebih bagus lagi, gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ubri atas jawabannya. Mungkin bisa langsung aja kepada Kak Jessica yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk on mic dan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Moderator untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, penting nggak sih Kak untuk kita sebagai maksudnya mungkin konteksnya saat ini sarjana mahasiswa Fakultas Hukum gitu Kak. Kan ini kan ada pembagiannya, ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum bisnis dan lain sebagainya untuk nantinya dilihat oleh recruiter saat kita mencari kerja gitu. Karena memang saat ini saya sendiri masih bingung gitu kan Kak. Katanya kalau misalnya lulus dari Fakultas Hukum itu kan nanti gelarnya nih SH nih. Jadi kalau mau melamar pekerjaan apapun sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi menurut saya sendiri sebenarnya ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan juga gitu nanti untuk misalnya kita mau mendaftar ke Travelcom mungkin mereka memprioritaskan untuk sarjana hukum yang dulunya itu ngambil bisnis mungkin atau dan lain sebagainya begitu Kak. Dan kemudian berhubungan seperti pertanyaan saya sebelumnya juga, apakah penting gitu Kak untuk benar-benar memfokuskan ilmu kita ke penjurusan itu untuk nantinya di pekerjaan? Apakah nanti di pekerjaan lebih luas lagi untuk penerapan ilmu hukumnya gitu Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Jessica. Moderator, saya izin langsung jawab ya. Oke Jessica, sebenarnya ini boleh dikatakan sih kalau saya lihat lumayan penting ya penjurusan, apalagi kalau di kampus Jessica memang ada nih pilihan penjurusannya pidana, bisnis, atau misalnya hukum lain, misalnya ada hukum negara gitu. Lumayan sih karena ketika fresh graduate ditanya misalnya nih ada yang dari penjurusannya hukum pidana gitu, tapi dia memang apply Traveloka intern gitu, misalnya mau jadi anak magang nih. Biasanya pertanyaannya kita nanti ketika dia di-interview oleh anak legal, oleh user, saya kan nanti kalau interview tuh kita jadi usernya ya. Kita biasanya nanya, tapi walaupun kamu belajarnya penjurusannya pidana, tapi kamu pernah nggak setidaknya dapat hukum dagang? Atau kamu tahu nggak ada hukum teknologi, kira-kira hukum teknologi itu bergerak di bidang apa? Nah, di sini biasanya sedikit nilai plus dari teman-teman yang mungkin ngambil hukum dagang, itu adalah mereka mungkin pas ngambil penjurusan hukum dagang udah ada pilihan mata kuliahnya gitu loh. Jadi mereka udah belajar hukum elektronik, udah belajar hukum cyber gitu di dalam paket hukum bisnis. Jadi mereka agak lebih cepat gitu ngehnya, oh iya kita udah pernah belajar soalnya. Nah, mungkin anak-anak yang dari jurusan lain yang tidak ambil bidang itu mungkin jadinya belajar lebih ekstra, tapi nggak menutup kemungkinan sih menurut saya kalau memang CV-nya bagus gitu ya dan anaknya juga mau belajar banyak, misalnya Jessica walaupun dari pidana, tapi nanti pas kita interview misalnya, oh Jessica ini ternyata anaknya giat kok, kayaknya niat belajarnya ada banget, logikanya juga bagus gitu, dan kelihatan dari CV-nya misalnya dia aktif juga, bukan cuma belajar doang. Mungkin bisa jadi Jessica yang terpilih misalnya dibanding yang ngambil hukum bisnis aja gitu. Semoga menjawab ya Jessica. Terima kasih. Baik, terima kasih Budi untuk jawabannya. Mungkin langsung aja di sini ada
penanya selanjutnya ada Kak Yeni Novitasari. Kepada Kak Yeni, jika ingin bertanya dipersilakan untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Dan Bu Bri ketika sudah selesai pertanyaannya boleh langsung dijawab aja. Baik, terima Silakan. kasih. Kak moderator atas kesempatannya. Eh, Kak Brinanda, aku izin bertanya. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir mirip sama pertanyaannya Kak Yesika sih Kak. Kalau Kak Yesika tadi dari hukum pidana. Nah kalau saya sendiri ini nanti calon sarjana hukum, tapi lulusan dari UIN, dari Universitas Islam Kak. Di mana makulnya basicnya itu saya lebih basic ke hukum Islam. Nah kalau pelajaran tentang dagang, hukum dagang, hukum bisnis, itu hampir nggak dapat sama sekali Kak. Dapatnya hukum pidana sama perdata itu pun secara garis besarnya saja. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya kita yang dari UIN ini pengen masuk ke dunia teknologi gitu, Kak, pelajaran atau apa aja sih, Kak, yang perlu kita siapkan untuk dipelajari? Terima kasih. Oke, terima kasih, Yeni. Oke, Yeni, ini sama ya dengan yang tadi saya bilang ke Yesika. Sebenarnya sih nggak apa-apa sepanjang kan basicnya masih sama ya, belajar perdata juga. Karena nanti pun ketika nanti misalnya Yeni, kalau misalnya alhamdulillah keterima gitu misalnya ya jadi anak magang, pasti juga akan ada ditawarkan juga oleh perusahaan apakah mau ngambil training. Nanti kita bisa lihat training-training cyber law misalnya yang bisa Yeni ikuti. Tapi mungkin basic-nya hukum perdatanya sih harus bagus ya, harus at least dipahami lah supaya nanti ketika Yeni misalnya mereview kontrak, lalu misalnya drafting kontrak, setidaknya Yeni tahulah apa aja sih dasar-dasar yang harus ada dalam sebuah kontrak, misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Yeni. Mungkin langsung ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Arufura. Untuk Kak Arufura dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Apakah suaranya sudah jelas ya? Terdengar dengan jelas, Kak. Oh, baik. Ini saya sedikit bertanya kepada Mbak Bri terkait untuk pekerjaan di Traveloka ya. Lebih bukan ke karir sih. Tapi kebetulan kan saya mengikuti Traveloka sudah lama. Dari kayak kuliah juga saya udah mulai beli-beli tiket di situ. Nah, pada beberapa tahun terakhir, itu kan Traveloka memasuki bisnis fintech juga ya. Betul nggak, Mbak Bri? Betul ya? Oke. Ya, betul. Jadi ketika Mbak Bri Traveloka mengambil bisnis tersebut, boleh nggak sharing sedikit advice apa yang Mbak Bri berikan kepada stakeholder yang ada di perusahaan tersebut? Dan karena kan untuk fintech ini kan resikonya sangat tinggi ya, kalau kita lihat, karena salah satu eksekusinya juga susah ketika seseorang tidak bisa membayar, itu salah satunya. Tapi kenapa perusahaan berani ambil dan kira-kira solusi dari Mbak Bri waktu itu apa gitu? Mungkin salah satu aja jika boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih Arufura. Iya benar banget. Memang institusi ini kan kalau kita berbicara financial technology atau fintech, ini adalah industri yang memang sekarang sedang marak berkembang ya. Dan fintech itu kan bukan hanya pinjaman online atau yang sekarang diketahui itu pinjol dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya kita bilangnya peer to peer. Tapi kan fintech itu macam-macam ya ragamnya, misalnya ada dompet elektronik itu kan juga fintech, multi payment itu juga fintech, masuk ranahnya fintech juga. Nah sebenarnya kenapa perusahaan berani sih atau mau sih ngambil, misalnya kayak sekarang teman-teman lihat banyak banget loh perusahaan fintech, Doku, Link aja itu kan banyak ya, OVO itu semua financial services ya. Ada juga yang payment processor, jadi payment processor tuh yang menghubungkan gitu misalnya banknya sama sama EDC atau yang ngeluarin kartu, itu kan juga termasuk fintech. Sebenarnya sudah jelas jawabannya pasti kenapa kalau perusahaan mau tap in, ya pasti karena ada marketnya. Marketnya sangat besar, potensi marketnya bagus,
Tapi memang sebenarnya kalau dari segi lawyer ya kita yang lihat, industri ini kan highly regulated kita bilangnya. Jadi dia sangat ketat pengaturannya. Kalau di ini aja dilihat ya, misalnya OJK nih sekarang. Jadi yang ngatur financial services itu kan sekarang ada di OJK ya. OJK aja kan membuat peraturan tentang financial services itu banyak banget. Nah, dan sekarang juga pengawasan dari OJK ketat. Yang selalu saya tekankan adalah dalam memberikan advice ke perusahaan, kalau perusahaan ingin terjun atau ibaratnya tap in gitu ya, istilahnya tap in tuh yuk kita coba yuk market ini, kita bikin yuk service, kita ada financial services juga nih, misalnya Traveloka Pay Later. Ketika kita pertama kali decide kita mau mengeluarkan produk itu, pastinya ada yang namanya assessment dari legal. Itu semua melakukan assessment, nggak cuma legal. Jadi orang business risk melakukan assessment, legal melakukan assessment, tax, finance, semuanya oke, baru itu boleh launch. Jadi pastinya sudah dengan pertimbangan yang matang. Dari segi perusahaan, saya selalu menyarankan itu. Dari legal kita harus punya izin yang benar. Misalnya kita mau ngeluarin produknya apa? Multi-finance, dan berarti kita harus punya izin multi-finance. Nah, disitulah legal ngecek peraturannya apa, butuh izin apa, modalnya berapa, kan itu diatur undang-undang ya semuanya ya. Ada presentase modal berapa, terus udah gitu diatur juga tuh di OJK misalnya, kamu harus punya tim manajemen resiko, dari perusahaan harus punya, kita harus memastikan, ayo manajemen kamu harus punya manajemen resiko, karena kata OJK gitu, kalau nggak kamu nggak boleh punya produknya loh. Nah, oleh karena itu jadi legal, kamu harus benar-benar baca peraturannya, ya mungkin kamu menganalisa resikonya, kayak bikin tabel atau apapun lah ya, checklist segala macam, itu kamu sampaikan ke manajemen. Semua ini harus terpenuhi, baru kita baru punya produknya. Dan setelah itu juga make sure ada pelaporan berkala kan, kayak misalnya ini sama banget soalnya kayak bank nih, institusi keuangan ini. Kalau yang benar ya, yang udah punya izin dari OJK, seperti Traveloka kan kita udah pegang izinnya dari OJK. Itu ada pelaporan berkala, berapa bulan sekali, 6 bulan sekali, ada yang setahun. Nanti harus audit sistem. Kita misalnya disuruh audit, peraturan OJK bilang harus melakukan audit tahunan terhadap sistem, dan kita bayar auditnya kayak gitu. Itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi konsumen, saya selalu nekenin ke teman-teman ataupun keluarga, jangan pernah ambil pinjaman apapun atau ikut-ikutan fintech, apapun lah ya, dompet elektronik, segala macam, pinjol, P2P lending, segala itu, yang tidak ada izin OJK-nya. Karena kalau tidak ada izin OJK, nggak ada yang ngatur, udah pasti itu agak tidak terjamin keamanannya untuk dari segi konsumen. Seperti itu sih, Arufura. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Bri. Tapi boleh sedikit tambahan nggak untuk Ya, pertanyaan silakan. saya? Ketika Mbak Bri tadi ya sempat menyebutkan terkait untuk fintechnya masuk ke ada sebutannya pay later ya? Iya. Ini Mbak Bri terpikir nggak pada waktu tersebut apabila terjadi sesuatu, kalau kita bisa bilang sih one prestasi lah terhadap pay later terhadap konsumen, kan konsumen tidak bisa sanggup membayar gitu. Kira-kira hal tersebut eksekusinya bagaimana gitu? Maksudnya apakah nanti harus sita jaminan gitu kan, kalau misalkan kalau ada piutang atau utang kan biasanya kita pakai sita jaminan untuk di pengadilan gitu kan. Tapi kalau untuk fintech ini saya masih belum terpikir bagaimana cara eksekusinya tersebut gitu loh. Jadi makanya saya ingin bertanya langsung terhadap legal yang salah satu bisnisnya itu bagaimana pendapatnya Mbak Bri? Terima kasih. Iya, makasih Arufura. Mungkin ini analoginya yang paling gampang kayak kalau kita pakai kartu kredit deh. Kalau kita pakai kartu kredit, kita kan tidak menjaminkan ya, maksudnya kita nggak menjaminkan mobil, motor gitu kan nggak ada ya yang kita jaminkan. Paling kan pembukaannya menggunakan KTP, ya kan kalau kita mau pertama kali ngambil kartu kredit kan disuruh kasih KTP, slip gaji gitu kan. Sebenarnya mirip-mirip, apalagi untuk yang kayak multi finance atau P2P. Kalau terjadi gagal bayar, sudah pasti yang dikenakan adalah denda. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah pakai CC, kartu kredit pun juga sama saya rasa. Telat pembayaran, dendanya akan bergulung di bulan depan, seperti itu. Nah, tapi kalau yang sudah terdaftar di OJK, itu tidak
boleh, memang nggak bisa juga sih kita melakukan yang mungkin teman-teman udah lihat marak gitu ya, misalnya P2P lending atau misalnya kayak pinjaman-pinjaman online gitu, begitu ada yang gagal bayar, terus didatengin rumahnya atau dia meneror kontak-kontak yang ada di telepon orang tersebut, itu tidak boleh karena memang yang benar nggak bisa gitu loh kita melakukan teror dengan melanggar data pribadi konsumen itu nggak bisa. Tapi yang akan terjadi dari sisi konsumen adalah itu, yang sudah pasti dendanya akan bergulung ke bulan berikutnya. Jadi nanti ujung-ujungnya itu dari sisi konsumen, kita membayar jauh lebih besar dari apa yang kita pinjam. Nah, itu kan merugikan konsumen, dan itu adalah bentuk ya denda karena wan prestasi. Selain itu, juga yang rugi dari sisi konsumen adalah kredit ratingnya kita jelek. Jadi kalau teman-teman ngambil misalnya pinjaman online lewat Traveloka Paylater nih, terus nggak pernah bayar, sampai bergulung terus bunganya, sampai setahun, 2 tahun. Yang terjadi adalah pasti tagihannya udah semakin gede. Selain itu, teman-teman kan punya credit rating di Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman buka tabungan, teman-teman pasti punya tabungan dong ya, apapun lah ya, misalnya tabungan bank, punya kartu kredit kan. Lalu misalnya teman-teman ada ngambil cicilan kendaraan, misalnya cicilan motor, mobil, itu kan semuanya sebenarnya direkord oleh bank ke Bank Indonesia. Nanti tuh sebenarnya bisa dicari, misalnya Brinanda, kredit ratingnya dia gimana sih? BI tuh akan lihat, oh dia adalah kreditur lancar. Kalau misalnya ternyata banyak banget nih teman-teman punya pinjaman online kiri kanan, terus nggak kebayar, itu akan tercatat sebagai kredit rating yang jelek di Bank Indonesia. Efeknya adalah ketika teman-teman mencoba mengajukan pinjaman lain lagi, itu most likely nggak akan dikasih. Misalnya amit-amit one day teman-teman mau beli properti, mau beli rumah, apartemen gitu. Ngajuin kredit ke bank, banknya lihat, aduh kamu nggak pernah bayar nih kayak begini 2 tahun, bisa 1-2 tahun. Itu sih implikasinya ke konsumen. Semoga menjawab ya, Arufura. Ya, Thank you. terima kasih Mbak Bri atas informasinya. Oke, terima kasih untuk Kak Arufura untuk pertanyaannya. Mungkin tadi setelah Kak Arufura ada pertanyaan di kolom chat, ada dari Kak Istiana. Bisa saya bacakan aja pertanyaannya. Halo Kak, mau tanya, minta saran untuk penyusunan CV untuk apply sebagai legal officer untuk yang berpengalaman atau yang berpengalaman atau non fresh graduate. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak. Ya, baiklah untuk CV, mungkin saya nggak bisa share full ya, maksudnya bentuk CV itu kayak apa, tapi Istiana bisa lihat, contoh paling gampangnya itu ada, bisa dilihat di LinkedIn gitu misalnya ya, download form CV LinkedIn misalnya, itu biasanya template sih, fotonya mungkin nggak terlalu gede, di pojok kiri atau kanan, cukup nama, alamat yang singkat, lalu histori pendidikan, atau kalau misalnya teman-teman fresh grade ya, kan belum ada histori pekerjaan ya, cukup dengan misalnya histori pendidikan aja, misalnya dari SMP, SMA, sampai kuliah, masing-masing itu misalnya IP-nya berapa, dulunya ngambil jurusan apa, SMA-nya, misalnya kuliahnya, lalu setelah itu mungkin di bawahnya ada sedikit kegiatan ekstrakurikuler, atau teman-teman pernah ikut seminar kah, kalau ada sertifikatnya bisa juga ditulis di situ. Biasanya sih cukup sih 1-2 halaman, sepanjang dia padat, jelas, dan desainnya juga menarik ya. Tuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Eliza. Untuk Kak Eliza, dipersilakan jika ingin mengajukan pertanyaannya. Oke, baik Mbak Aisy dan Mbak Bri. Saya mau bertanya mungkin untuk seputar masa kuliah di Leiden kali ya. Di sana kan saya mau nanya untuk mendapatkan recommendation letter itu apakah sebelumnya harus pernah kerja di law firm, dan jika iya itu apakah ada minimal tahun bekerja gitu Pak. Terus yang selanjutnya sebagai lulusan law dan digital technology itu sebenarnya pilihan karirnya selain legal counsel itu ada apa lagi ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Eliza. Untuk specifically untuk mendaftar ya, misalnya mau apply Leiden gitu, nggak ada minimal harus bekerja sih. Sebenarnya kalau dari S1 mau langsung lanjut S2 pun sebenarnya nggak apa-apa, boleh. Tapi nanti memang menurut saya yang apa ya, titik plusnya gitu ya, plus point untuk orang-orang yang pernah bekerja lalu apply S2 adalah pengetahuan dia selama bekerja itu kan praktek ya, practical knowledge.
Nanti ketika dia apply, kan kita harus bikin kayak application letter gitu. Basically itu tuh kita kayak bikin esai lah, kayak nulis esai 1 halaman gitu. Nah, di esai itu kita lebih bisa mengaplikasikan, pekerjaan kita. Jadi kayak saya nih misalnya udah sempat jadi lawyer dulu kan, baru saya berangkat sekolah. Jadi saya sempat, ya di application letter itu ya saya menemukan lah, oh menurut saya nih ada beberapa isu-isu yang saya temukan ketika saya bekerja, lalu saya tuh pingin belajar lebih, saya pengen lihat gimana sih, teorinya kalau misalnya saya, kebetulan sekolahnya di luar ya, jadi saya pengen lihat gimana sih perbandingannya antara Indonesia dan di luar. Jadi saya tuh pengen belajar bukan hanya teoritis Indonesia aja, tapi saya pengen lihat gimana di luar. Nah, mungkin itu sesuatu hal yang plus point dari orang-orang yang sudah bekerja. Tapi pun kalau misalnya, misalnya Eliza kalau, punya keinginan untuk S2 bisa langsung lanjut dari S1 ke S2 juga nggak apa-apa. Cuma nanti, bisa berkonsultasi misalnya dengan teman-teman atau alumni-alumni yang memang sudah pernah, S2, gimana sih cara bikin application letter gitu misalnya. Dan tadi sorry Eliza, pertanyaan keduanya, boleh diulang? Oh iya, Kak, untuk pertanyaan keduanya tadi, selain pilihan karirnya selain legal counsel, untuk lulusan Law and Digital Technology itu ada apa lagi ya? Oh iya, baik. Selain jadi legal counsel, bisa balik misalnya mau jadi corporate lawyer atau mau jadi lawyer litigasi, bisa aja sepanjang mau belajar lagi ya. Tapi ada juga yang bagus nih, yang baru sekarang, kalau teman-teman lihat di rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, akan ada profesi baru namanya Data Protection Officer, atau juga misalnya Data Privacy Officer, itu sekarang dimungkinkan dan ini memang, konsentrasinya kalau saya lihat banyak sekali beberapa perusahaan teknologi ya yang besar udah punya nih, udah mulai bikin role ini, biasanya mereka memang cari, orang legal setidaknya yang punya basic hukum, IT law atau digital law gitu. Jadi ini another plus point lagi nih kalau teman-teman mau belajar digital law, ada, eee, possibility karir baru nih namanya DPO, bisa di Google Data Protection Officer, gitu. Oke, terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Eliza untuk pertanyaannya. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain apabila ada yang ingin bertanya lagi untuk Kak Bri, dipersilahkan. Oke, di sini ada Kak Vina. Untuk Kak Vina, dipersilahkan jika ingin bertanya kepada Kak Bri. Oke, baik. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Kak. Terima kasih waktunya, Kak Moderator dan Kak Brinanda. Perkenalkan saya Vina Rahmatika, sekarang lagi kuliah jurusan Hukum Tata Negara. Kemudian pertanyaan saya ada 2, Kak. Yang pertama, mungkin yang familiar di kalangan anak-anak maba itu adalah corporate lawyer atau lawyer litigasi biasa. Namun dalam konteks constitutional lawyer itu mungkin hal yang cukup baru gitu Kak buat saya. Kalau menurut Kakak sendiri, apakah debat hukum atau lomba-lomba legal opinion tuh mempengaruhi jenjang karir ketika nanti tujuannya adalah constitutional lawyer gitu, atau yang setara dengan constitutional lawyer yakni peneliti di MK yang bukan PNS ataupun peneliti dari DPR begitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Vina. Wah, ini bagus banget nih jurusannya Vina. Selain ini juga jurusan yang langka ya, juga bagus banget sebenarnya untuk justice system kita di Indonesia. Sebenarnya kalau ada lomba-lomba kayak gitu, saya selalu bilang itu bagus banget sih untuk diikutin. Mungkin kalau memang nama lombanya tidak 100% mirip dengan jurusannya Vina atau ketertarikannya Vina nih mau jadi legal researcher di MK atau misalnya jadi constitutional lawyer, tapi menurut saya sepanjang itu mengasah kemampuan berpikir analytical, karena kan hukum itu kalau apalagi Vina ya udah belajar nih harusnya semester 5, 6 atau ke atas, lama-lama tuh kita menyadari loh semakin kita belajar hukum itu bukan hafalan. Justru nggak ada orang yang kayak KUH Perdata, Undang-Undang MK tak hafalin gitu, 100 halaman kan nggak ada ya. Tapi yang sangat diperlukan adalah logical thinking, bisa berpikir logis nggak? Sama kita bisa berpikir secara analitik nggak? Nah, kalau saya lihat kayak
lawyer-lawyer MK ya atau hakim-hakim MK itu kan dalam menyusun putusannya itu kan dia harus sangat logis, bener dong, harus logis, tidak bias ya kan, dia nggak boleh bias dan dia juga harus bisa menganalisis gitu loh. Tatanan hukum kita itu kan ada hierarki ya, bener ya, ada hierarchy of law. Dia nggak nabrak itu kan, lalu ada juga procedural law-nya, harus diikutin tuh semua, material, prosedural ada semua kan. Nah jadi kalau memang Vina bisa ikut lomba-lomba itu bagus banget dan itu di-highlight misalnya Vina ikut nggak apa-apa misalnya lomba kontrak drafting, itu menurut saya udah bagus banget karena itu menunjukkan oh berarti Vina juga bisa nih legal drafting. Nanti kalau Vina jadi legal researcher kan udah pasti dong Vina harus ngedraft dong, yang ngedraft entah itu putusan MK, analisa undang-undang, tabrakan kan nih undang-undang kita yang satu dengan yang lain, itu kan urusan MK juga kan. Jadi itu menurut saya sangat bagus sih Vina. Continue what you're doing. Thank you. Kak, kalau boleh ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kalau terkait tempat magang nih Kak, apakah dalam hal apply beasiswa ke Leiden atau yang tetangganya di Utrecht itu berpengaruh di tempat magang kita, misalnya misalnya aku pengen fokusnya ke tata negara begitu, tapi kemudian magangnya itu bukan di Petun, bukan di MK begitu, cuman di kantor hukum biasa. Apakah itu tetap jadi plus point atau kalau ada orang yang magangnya di MK itu lebih tertarik recruiter buat merekrut mereka gitu daripada ngerekrut aku gitu. Kalau kayak gitu gimana Kak? Terima kasih. Iya, thank you Vina. Project-project yang kamu tangani yang memang mendukung nih ketertarikan kamu untuk belajar hukum tata negara. Nah, selain itu juga bisa aku saranin kalau memang Vina ada keinginan S2 nih misalnya di Belanda, itu kan Belanda perguruan tingginya banyak banget ya. Nggak cuma Leiden, ada Utrecht, ada Maastricht, udah gitu ada apalagi sih Groningen, itu kan banyak banget ya. Nah, biasanya yang aku lakukan, aku selalu bilang sama adik-adik tingkat aku juga di FH, biasakan untuk melihat fakultas itu, dilihat dulu dia mau ngambil jurusannya tuh apa. Karena kayak S2 gitu kan udah nggak kayak S1 ya, general banget. S2 itu banyak banget tuh di dalamnya, nggak cuma hukum pidana doang, ada cybercrime, dia udah spesifik banget. Ada cyber forensik, which we never heard, misalnya pas S1, ada hukum luar angkasa, ada hukum anak, digital anak tuh ada, hukum hak anak digital tuh ada. Nah, yang udah sampai sespesifik itu. Jadi kamu tuh pingin apa ketertarikannya? Nah, aku selalu bilang ke anak-anak, ke junior-junior yang mau S2, biasakan untuk mencari tahu dulu program studinya tuh apa. Apakah itu sesuai dengan ketertarikan kamu? Karena kalau kita udah apply S2, bidang studinya sih sebaiknya sesuatu yang kita suka ya, karena kan nanti belajarnya udah lumayan, bahasanya orang Jawa agak ngelotok gitu. Udah agak beda-beda dalam gitu loh. Kalau ternyata udah kecemplung agak dalam, ternyata kita nggak suka kan kasihan. Paling itu sih, Vina. Oke, terima kasih untuk Kak Vina Rahma untuk yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mungkin karena kita sudah banyak pertanyaan dan sudah sharing-sharing asik nih. Nah, kita ada satu pertanyaan terakhir Kak dari Kak Al-Aziz di kolom chat. Selamat siang Kak Moderator dan Kak Brinanda. Mohon izin Kak untuk bertanya, apakah memungkinkan dalam bidang IT dapat menjadi legal counsel di bidang e-sport? Terima kasih Kak. Mungkin kakaknya gamer sekali ya, suka-suka e-sport. Iya. Bisa Oke, dijawab Al-Aziz. Thank you. Nah, ini e-sport bagus banget. Ini kalau Al-Aziz suka main game, saya juga suka banget main game. Jadi mungkin nih sefrekuensi ya. Pastinya legal counsel di bidang e-sport mungkin banget. Karena kan basisnya misalnya e-sport, langsung sebut aja ya, misalnya kamu main apa yang dibuat sama Garena, apa Free Fire, Mobile Legends, Counter Strike, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan semua ada developernya, ya dong. Misalnya Mobile Legends developernya Muntun. Ini saya sampai tahu ya karena main. Atau misalnya kamu suka main FIFA, itu kan yang bikin EA ya, EA Sports itu ya. Nah, itu kan semua ada developernya yang bikin gamenya. Yang bikin gamenya itu pasti perusahaan. Nah, pasti dia punya dong orang legal. Jadi, tentu aja kalau misalnya Al-Aziz memang, pengen banget nih bidang e-sport. Coba lihat-lihat aja
lowongan kerja misalnya kayak di Garena, Muntun, atau EA Sport gitu-gitu tuh ada nggak sih lowongannya? Pastinya ada sih saya rasa dan, harusnya sama aja sih ya dengan yang di bidang, tech company kayak Traveloka gitu tuh pasti sama-sama aja sih. Kalau jadi legal kita pasti nge-review kontrak, memastikan perusahaannya tidak melanggar aturan, bahkan yang paling gampang gini deh, semua game-game itu kan pasti bisa dibeli dengan uang ya, dengan uang cash. Kamu beli diamonds, apalah namanya, diamonds, gems, skin, ya kan, itu kan semua pakai duit ya. Nah, itu boleh nggak sih secara legal? Terus kalau orang mau refund, nah nanti kamu yang bikin TNC-nya, kayak gitu-gitu. Jadi memungkinkan banget kok, Al-Aziz. Semoga ya one day bisa jadi lawyer e-sport. Amin. Semoga dari apa yang disukain dan apa jurusannya bisa menyatu. Gitu. Nah, mungkin karena sudah tadi adalah pertanyaan terakhir, maka nggak terasa nih kita udah selesai sesi utama kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin dari Kak Bri bisa kasih sedikit closing statement-nya dari apa yang udah disampaikan dan apa yang udah kita sharing-sharing hari ini, Kak. Oke, terima kasih Mbak Luciana. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya atas antusiasmenya dan juga waktunya nih udah diluangin siang hari di hari kalau buat saya hari kerja ya mungkin teman-teman sambil kuliah. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi penyemangat untuk selesaikan kuliahnya atau mungkin bagi yang mencari pekerjaan. Semoga diridhoi Tuhan, semoga dibukakan jalan dan yang pasti semuanya sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak semuanya. Makasih juga nih Pak Awaludin atas kesempatannya. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami haturkan kembali untuk Kak Bri atas ilmu yang telah diberikan dan waktunya juga untuk hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung sesi inti di acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih untuk kepada pemateri, kepada peserta dan tidak lupa untuk panitia penyelenggara beserta Hello. Semoga apa yang ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menambah insight-insight baru mengenai sarjana hukum anti pengangguran, kita bedah pasar kerja hukum di masa kini. Maka saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila selama sesi tadi terdapat kesalahan maupun kekurangan yang disengaja maupun tidak. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Nah, jangan lupa juga setelah ini akan ada sesi pembagian door prize, jadi teman-teman jangan lupa untuk stay di room ini biar nggak ketinggalan door prize-nya. Maka akhir kata, saya Lutfiana Dihatul Aiksi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Oke, terima kasih banyak Kak Isi selaku moderator dan Kak Brinanda yang sudah menjelaskan materi dengan sangat luar biasa dan saya lihat antusiasmenya sangat tinggi ya dari para peserta dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi door prize, alangkah baiknya kita mengabadikan nih momen luar biasa ini dengan kita foto bersama. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu supaya kita bisa foto bersama yang akan dipandu oleh operator. Operator, apakah sudah standby? Ya, sudah. Oke, baik. Oke, di sini di layar saya ada 2 slide. Mohon kepada seluruh teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Oke, ini untuk slide pertama. Kita coba ambil gambar ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, ini untuk slide kedua. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih, moderator. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Brinanda dan juga Kak MC. Kita memasuki sesi selanjutnya nih, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Kak Brinanda, enaknya di sini kita santai-santai terlebih dahulu, yaitu ice breaking. Nah, kali ini kita akan ada sesi door prize, jadi teman-teman di sini yang
Akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman bisa raise hand untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Mungkin dari operator bisa dibantu untuk share screen. Sebentar, Mbak MC. Baik. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nyalakan fitur raise hand-nya saja ketika teman-teman sudah tahu nih jawabannya apa. Dan nantinya teman-teman akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari Hello. Oke, kita sambil menunggu operator untuk share screen. Oke. Oke, tentang tokoh hukum. Oke, di sini ada tokoh hukum yang tadi teman-teman lihat. Oh, langsung ada raise hand ya. Tadi yang pertama saya lihat ini Vina sih yang raise hand. Mungkin Vina bisa perkenalan dulu, perkenalan lagi ya. Oke, terima kasih Kak Afifah. Ini suaraku kedengeran nggak ya? Dengar. Oke, perkenalkan nama aku Vina Rahmatika, biasa dipanggil Nana. Kalau mau follow Instagram, ada Instagramnya Vina Rahmatika AF _ asalnya dari Universitas Islam Sunan Kalijaga, jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Ini langsung jawabannya apa gimana, Kak? Oke, jawabannya Vina? Jawabannya itu Hakim MK pertama Profesor Jimli Asidiki, dosen di FHUI. Oke, kita lihat jawabannya apakah betul? Oke, benar sekali Vina. Yang ada Terima di gambar tadi kasih. adalah Profesor Jimli Asidiki. Oke, kita memasuki pertanyaan yang kedua. Oke, teman-teman harus siap-siap nih ya, karena ternyata persaingannya sangat sengit. Oke, siapakah nama artis di atas? Oke, yang pertama tadi Afifah lihat Kak Arufura. Oke, silakan Kak Arufura, mungkin bisa on cam nih Kak Arufura. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Arufura Laksamana Pantar. Saya lulusan Magister Hukum di Universitas Nasional. IG saya Arufura, bisa dicek saja. Untuk tadi ya, saya langsung jawab ya. Ya, namanya jawabannya? siapa? Itu yang main Layangan Putus, Reza Rahardian. Oke, kita lihat jawabannya apakah Reza Rahardian. Harusnya Oke, betul sekali. Terima kasih. Oke, kita memasuki pertanyaan ketiga ya, karena ternyata antusiasmenya tinggi juga nih untuk sesi door prize. Oke, teman-teman siap-siap untuk klik raise hand ya. Oke, mungkin teman-teman bisa gedein volumenya, terus deketin ke telinga. Karena di sini kita bakal tebak lagi. Oke, sudah ada yang raise hand. Di sini ada Kak Alfarisi. Oke, silakan Kak Alfarisi. Pupus, Dewa 19. Ya, judulnya? Pupus. Oke, kita lihat apakah betul. Oke, mungkin sebelumnya Kak Alfarisi bisa perkenalan dulu dong, bisa on mic dulu. On mic sama on cam ya. Karena tadi kayaknya kelewat nih. Oke. Halo semuanya. Halo Kak Alfarisi. Mungkin bisa kenalan dulu nih, nama, asal, kuliah, atau... Oke, kenalin semuanya. Teman-teman, materi. Saya Muhammad Alfarizi Firdaus, mahasiswa semester keempat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Hukum, dan sekarang saya merupakan
salah satu dari brand ambasadornya Hello. Oke, terima kasih Kak Alfarisi. Terima kasih Kak. Oke, untuk Lagi. teman-teman semua yang di sini yang sudah berhasil menjawab pertanyaan, bisa langsung saja menghubungi Instagram Hello dengan format yaitu nama dan juga teman-teman dapat di door prize apa nih, misalkan door prize kita sekarang legal karir 3 gitu. Bisa langsung DM aja di Instagram Hello. Oke deh teman-teman semuanya, rekan-rekan semua, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Sekian acara pada siang hari ini. Saya mewakili tim Hello yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan selama acara ini berlangsung. Semoga kita tetap bisa bertemu kembali di event-event selanjutnya, dan semoga rekan-rekan semuanya selalu diberikan perlindungan dan kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Baik semuanya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore.